Zaman praaksara di Indonesia dengan daerah lainnya sangat berbeda-beda, sesuai dengan pendukung mengenal aksaranya. Dengan adanya penemuan berupa fosil ataupun artefak, kita menjadi tahu nenek moyang bangsa kita itu. Alat-alat yang ditemukan menunjukkan sebuah jalur yang bisa menelusuri dari awal dan berakhirnya zaman tersebut. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai. Pengertian zaman praaksara. Praaksara berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan zaman praaksara? Zaman praaksara merupakan di mana manusia purba belum mengenal tulisan. Praaksara mempunyai kesamaan arti dengan bahasa Sanskerta, yakni nirleka. Nir yang artinya sebelum dan leka yang artinya tulisan, karena setiap suku yang ada mengalami masa prasejarah yang mempunyai masa periode yang berbeda-beda atau gak bersamaan. Keadaan bumi pada zaman praaksara. Bumi yang kita tempati sekarang telah mengalami proses evolusi jutaan tahun lama. Sebelumnya, bumi hanyalah sebuah tempat tanpa kehidupan. Berikut periodisasi terbentuknya bumi hingga dihuni oleh berbagai makhluk hidup. Pertama, zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum ini diperkirakan udah ada 545 sampai 450 juta tahun yang lalu dan menjadi zaman tertua di dalam perkembangan bumi serta yang hidup di bumi. Pada zaman Arkeozoikum, keadaan bumi ini belum stabil karena kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Udara di bumi masih sangat panas. Jadi, pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman Arkeozoikum ini berakhir karena disebabkan adanya penurunan suhu yang kemungkinan membuat munculnya sesuatu kehidupan. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum atau sering disebut dengan zaman primer ini kira-kira berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum terjadi adanya penurunan suhu yang sangat drastis di bumi pada waktu itu. Bumi mendingin pada masa ini dan makhluk hidup di bumi diperkirakan muncul, seperti makhluk bersal satu dan gak bertulang belakang seperti bakteri dan sejenis amfibi. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum atau sering disebut juga dengan zaman sekunder ini kira-kira berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum ini ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar seperti dinosaurus. Makanya, zaman Mesozoikum disebut dengan zaman reptil. 4. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu, dan pada zaman Neozoikum ini, kehidupan di bumi mulai stabil berkembang dan juga beragam. Zaman Neozoikum ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu A. Zaman Tersier. Zaman Tersier ini ditandai dengan adanya hewan-hewan besar yang mulai berkurang dan udah mempunyai berbagai jenis binatang yang menyusui. B. Zaman Sekunder. Zaman sekunder ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba waktu itu. Kemudian, zaman Neozoikum tersebut terbagi lagi menjadi dua zaman kembali, diantaranya sebagai berikut ini. A. Zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen kira-kira berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu dan kehidupan manusia mulai ada pada saat ini. Pada zaman Pleistosen tersebut ditandai dengan mencairnya es di kutub utara karena perubahan iklim. B. Zaman Holosen. Zaman Holosen atau Alluvium ini diperkirakan terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada zaman Holosen ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens. Homo sapiens merupakan nenek moyang manusia modern pada saat ini. Jenis-jenis manusia purba pada masa praaksara. Manusia purba sendiri bukan seperti manusia-manusia yang ada saat ini. Manusia purba memiliki perilaku, sifat, ukuran, dan bentuk yang sangat berbeda dengan manusia modern saat ini. Karakteristik yang paling sering ditemui pada manusia purba adalah cara hidup mereka yang nomaden atau sering berpindah tempat. Hal ini dilakukan karena para manusia purba ini hidup dengan bergantung pada sumber daya pada suatu daerah. Indonesia pun tak luput dari keberadaan manusia purba.
Beberapa jenis manusia purba tercatat pernah mendiami beberapa daerah di Indonesia, dengan keberadaan fosil sebagai buktinya. Berikut kami sajikan jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus yang berarti manusia purba yang paling tua di Jawa dan memiliki ciri-ciri tubuh yang kekar. Dan diperkirakan sebagai manusia purba tertua dibandingkan dengan yang lain. Fosil dari Meganthropus paleojavanicus ditemukan dan diteliti oleh seorang yang bernama von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Pertama kali dari fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran, daerah Lembah, Solo, dekat dengan Surakarta. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus yaitu berbadan besar, dengan rahang yang besar, tulang tebal, dan kening menonjol. Meganthropus hidup sekitar pada tahun 2 juta tahun sebelum Masehi dengan cara bertahan hidup dengan makan tumbuh-tumbuhan. Meganthropus paleojavanicus termasuk jenis Homo habilis. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus mempunyai ciri-ciri berbadan tegak dan memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus erectus, manusia purba kebanyakan ditemukan di daerah Mojokerto, Gunung Trubus, Trinil, Sambung Macan, dan Ngadong. Orang yang pertama kali menemukan Pithecanthropus erectus adalah Eugene Dubois di Trinil dekat sungai Bengawan, Solo. Homo yang berarti manusia. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna dibandingkan manusia purba yang lainnya, seperti Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus